Junta Myanmar disebut keteteran hadapi perang gerilya milisi. Many people actually intermixed, and identity was much more fluid. Ethnic groups who lived in different parts of the country started to see themselves in those terms because the British began to organize society in that way. Benefits would also come to those who were identified as being minorities. Ethnic minorities were often given educational opportunities. We had very different groups. Some wanted to work with the government, others wanted to break away and form their own state. After the February 1st coup, there has been this general awakening across the different ethnic lines, class, culture, religion, race. Junta militer Myanmar disebut keteteran menghadapi perang gerilya yang dilakukan milisi negara tersebut. Penilaian ini muncul akibat konflik Myanmar kali ini harus membuat pihak junta Myanmar atau Tatmadaw menggunakan senjata berat mereka untuk mengatasi pemberontakan. Mengutip The Irrawaddy, konflik di Myanmar ini meletupkan berbagai insiden yang terjadi tak hanya di kota besar seperti Yangon, Mandalay, dan Nay Pyi Taw, tetapi juga di kota-kota kecil. Tak hanya harus berhadapan dengan ledakan bom, pihak junta juga harus menghadapi penyergapan terhadap konvoi tentara, baku tembak di wilayah Magwe dan Sagaing, dan pembunuhan terhadap para informan militer. Ini adalah jenis konflik yang sama sekali baru yang tidak pernah dihadapi oleh Tatmadaw, dan oleh karena itu tidak dapat dibendung. Demikian ujar kontributor The Irrawaddy, Bertil Lindner. Jenis konflik yang terjadi di Myanmar saat ini juga berbeda dengan perlawanan akan rezim militer sebelumnya. Kala itu, para pemberontak etnis Myanmar terlihat seperti tentara reguler yang mengontrol dan mengelola daerah tertentu. Mereka memiliki kamp yang lengkap dengan barak, lapangan parade, dan gedung perkantoran darurat. Mereka juga mengenakan seragam dengan lencana yang menunjukkan kedudukannya. Konflik antara junta Myanmar dan milisi negara itu dimulai sejak kudeta terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari lalu. Pihak junta militer berdalih pihaknya menjaga amanat Undang-Undang Dasar Negara dan menuduh pemilihan umum pada November 2020 syarat kecurangan. Mereka juga melibatkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dan Aung San Suu Kyi. Padahal KPU Myanmar sebelum dibubarkan menyatakan pemilu itu digelar dengan adil dan terbuka. Sebelumnya, junta militer sempat berjanji akan memberlakukan status darurat nasional selama 1 tahun dan menggelar pemilu ulang. Namun mereka malah memutuskan mengangkat Min sebagai Perdana Menteri dan memperpanjang status darurat nasional sampai Agustus 2023. Dari masalah ini, konflik di Myanmar semakin membesar. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mendata setidaknya sudah lebih dari 1.000 orang tewas sejak kudeta Myanmar oleh militer yang berujung demonstrasi massa. Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional yang merupakan kubu Aung San Suu Kyi menyerukan perang melawan junta militer. Lashila juga menyatakan Myanmar dalam status darurat, berlangsung sampai dimulainya kembali pemerintahan sipil di negara ini. Begitulah ia mengatakan.